Waspada peredaran tembakau super yang ternyata bisa memicu gangguan jiwa. Kebanyakan memang gangguan pikiran dan perasaan. Ini yang membuat orang banyak yang jadinya depresi, jadi cemas. Karena dopamin dan serotonin di otaknya itu zat yang berkaitan dengan pikiran perasaan kita tidak seimbang lagi. Susah tidur di malam hari bisa memicu keinginan bunuh diri. Ada beberapa kasus ternyata orang depresi kemudian dia menjadi insomnia. Itu lingkaran setan, dokter. Jadi baru dari Jepang, terus abis syuting. Nah biasanya syuting itu kan sekalian disempetin untuk extend untuk jalan-jalan. Tips traveling ala Ferry Salim agar terbebas nyeri sendi. Kadang-kadang kita lari aja bisa setelah udahan lari bukannya cuma lutut yang pegal tapi sini juga pegal. Kenapa ya? Iris Bella punya cara mudah mengatasi paparan radikal bebas. Antioksidan ini mampu mengikat radikal bebas sehingga aktivitasnya si radikal bebas itu tadi Di Dr. Oz Indonesia hari ini. Ya, ketemu lagi di Dr. Oz Indonesia dan tentunya masih bersama kami berdua, Dr. Rian Tamrin. Dan saya Dr. Aisyah Broto Asmoro. Dan penontonnya sangat meriah. Dari mana? Usia masih SMA. Ya, Ilmunya sudah berkaitan dengan obat-obatan. farmasi ya. Farmasi lagi. Waduh, itu pasti ribet banget di sininya ya. Makanya Ngafalin obat. berkaitan nih sama Iya. kedokteran juga. Benar. Nah, pemirsa tahu nggak? Memang bagi Anda yang saat ini punya putra-putri masih usia-usia remaja, ya sangat identik sekali bahwa usia seperti ini adalah usia yang suka coba-coba, suka iseng-iseng. Iseng-iseng mencoba hal baru, biasanya tuh ngikutin tren. Ngikutin tren tapi tanpa memikirkan efek samping atau kedepannya seperti apa. Kecuali kalau iseng-iseng dan coba-cobanya masih positif. Coba olahraga bela diri. Bela diri itu nggak apa-apa, tapi kalau iseng-iseng mencoba sesuatu yang berkaitan dengan tembakau, iya akhirnya berujung pada gangguan jiwa. Waduh, bisa Pernah ada yang sampai iseng? seperti itu ya? Ada yang pernah iseng gangguan jiwa nggak? Enggak, bukan. Nggak ya? Maksudnya coba tembakau, nggak ada yang ngaku juga sih Ya, dokter jangan ya. lah, nggak ada. Saya yakin Jangan mah sampai. adik-adik teman-teman kita yang di sini tuh bersih semua ya, benar? Hey. Bersih, tuh makanya mukanya kinclong semua. Ya baik, untuk bicara masalah keisengan yang berkaitan dengan tembakau. Kita lihat aja ya, tayangannya seperti apa yang satu ini. Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan dengan kehadiran tembakau super yang diedarkan secara sembunyi-sembunyi. Tembakau super yang marak di kalangan pelajar dan mahasiswa ini pada akhirnya ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai narkoba jenis baru. Hal ini dikarenakan zat aditif yang terkandung di dalamnya tidak termasuk di dalam daftar narkoba. Namun efek yang ditimbulkan dari tembakau super ini ternyata hampir sama seperti kita mengkonsumsi narkoba. Pengguna akan merasakan sensasi seakan-akan tertimpa gorila hingga tak mampu bergerak, tremor, keringat dingin, hingga halusinasi. Lalu sejauh mana zat kimia yang tampil dalam bentuk rokok super mahal ini dapat memicu gangguan jiwa? Benarkah tembakau super ini bisa merusak kemampuan sistem saraf? Ya, seperti yang sudah kita saksikan tadi sama-sama ya. Dan bagaimana nih dengan selebriti yang kita undang pada hari ini nih? Apakah dia pernah ditawarkan atau bahkan pernah mencobanya? Kita sambut saja ya, Mas Ayu Clara. Halo dokter. Apa kabar? Baik. Mas Ayu pernah denger nggak sih nih tentang tembakau super itu? Kalau denger iya sih, aku nonton di berita sama lihat ada di majalah, di koran gitu. Cuman kalau aku aja tapi sebenarnya baru tahu sih seperti apa bentuknya segala macam gitu. Baru tahu ya di sini tadi gitu. Tadi lihat VT-nya. Iya, untuk lebih lengkap lagi tadi seperti pembukaan kita kan ya. Sejauh mana sih ada hubungan antara coba-coba dengan gangguan jiwa. Makanya kita sudah undang rekan sejawat kita nih, udah jauh-jauh nih ya, Dr. Andri SPKJ, spesialis kejiwaan. Klasifikasi gangguan jiwa itu kan banyak banget ya, sekali, Dok ya. lebih dari 200. Lebih dari, aduh tuh gimana ngafal waktu itu, Dok? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Karena tapi ada beberapa kan yang lebih sering terjadi, termasuk salah satunya karena zat seperti yang tadi Akan dikatakan. kita bahas Iya. ini. Nah, Karena ini sudah termasuk dalam zat psikotropika ya. Tembakau super itu sudah ditetapkan oleh BNN sebagai salah satu narkoba.
Ya. Dan ternyata itu bisa mempengaruhi bahkan sampai ke kejiwaan. Sebenarnya untuk prosesnya sendiri menurut Dokter Andri gimana sih dok cara bekerjanya? Jadi sebenarnya yang menjadi masalah adalah zat yang terkandung di dalam tembakau tersebut ya. Karena ternyata nggak murni tembakau seperti yang biasanya dulu orang-orang tua pakai mungkin ya, tetapi dicampur dengan bahan lain. Nah bahan lain ini yang kemudian menimbulkan efek ya pada orang tersebut. Efek yang diinginkan sebenarnya dari memakai zat kan kebanyakan efek senang ya, pengen euforia, ya efek yang terkait dengan peningkatan satu neurotransmitter di otak yang namanya dopamin. Nah ketika itu terlalu berlebihan, maka kadang-kadang bisa jadi masalah. Misalnya contohnya timbul halusinasi, dia melihat atau menjadi mendengar sesuatu bisikan yang mungkin bisa mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah ini sebenarnya bahaya dari zat-zat yang biasanya tuh tidak murni. Kalau tembakau kan kesannya murni. Mengapa kok jadi benda terlarang? Karena jadi hal-hal terkait dengan di dalam zatnya itu sendiri yang kemudian diberikan seperti itu. Oke. Tapi untuk efeknya sendiri dok, ini ke setiap orang berlaku sama atau beda-beda sih dok? Ya, gejalanya mungkin berbeda-beda. Jadi setiap orang tuh kan punya struktur sistem saraf yang berbeda ya. Dan kalau kita melihat ada orang yang memang punya potensi untuk mengalami kecenderungan menjadi kecanduan seperti itu daripada yang lainnya. Tetapi kalau nyoba-nyoba sekali, hati-hati. Kenapa? Karena di dalam prakteknya, contohnya ganja aja ya. Saya punya pasien yang cuma sekali. Orang banyak bilang, ganja nggak apa-apa, cuma sekali-sekali nggak bakalan bisa mengalami gangguan jiwa. Tapi cuma sekali terkena sistem dopaminnya, ada halusinasi yang nggak bisa hilang. Jadi dia sampai ternyesal-nyesal tuh ya, masa kenapa kok cuma sekali aja langsung gila gitu, seperti itu. Jadi banyak zat-zat seperti misalnya sabu, ekstasi ya, narkotika yang bekerja di dopamin sistem ini juga akan mengakibatkan kecanduan. Bukan cuma kecanduan, tapi masalahnya gangguan kejiwaan ini juga akan mengikuti gitu. Nah batasannya apa aja tuh dok? Gangguan jiwa itu kan luas ya. Nah batasannya yang termasuk dalam gangguan jiwa akibat penyalahgunaan obat itu apa aja? Kebanyakan memang gangguan pikiran dan perasaan. Kalau misalnya pikirannya contohnya seperti kayak nggak ada motivasi, tidak semangat. Awalnya semangat memakai zat tersebut, tapi lama-lama kemudian menjadi susah. Ya, akhirnya kalau nggak pakai zat tersebut, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ada kebutuhan terus. Tadi Dokter Hamrin bilang terus pengennya ayo terus gitu mau. Makanya kenapa zat yang enak di dalam otak dipersepsikan sebagai enaknya tersebut dia akan mencari. Kayak kita lah makan, seks itu kan enak dan kita pengen lagi. Jadi seperti itu juga sama. Sepertinya nggak beda jauh dengan apa yang kita lakukan atau dalam aktivitas sehari-hari. Dok, ini mewakili spesialis kejiwaan. Ini cukup banyak mungkin kita bergaul ya, apalagi di dunia entertain. Sebenarnya bukan dunia entertain aja. Banyak orang berimajinasi atau punya statement. Gua kalau bangun pagi kopi, rokok. Ya. Nah, ada seseorang teman kita kalau sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu dari ilmu spesialis kejiwaan, itu ada risiko gangguan nggak? Ya, kalau rokok, kopi, ada beberapa orang bilang, itu cuma kebiasaan. Yang disebut namanya habit gitu ya. Habit ini memang susah dikendalikan. Tetapi ini sebenarnya bisa kita coba ubah perilaku. Sebenarnya yang bermasalah adalah rokoknya tersebut. Itu mengganggu. Sudah jelas lah, sudah dibuktikan dari berbagai penelitian rokok itu mengganggu kesehatan. Nah, tetapi kalau misalnya yang sering kita temukan adalah orang itu menggunakan zat tuh untuk menambah motivasi supaya semangat, supaya nggak capek. Fokus ya, kalau belum melakukan hal tersebut. Betul, memang karena ada beberapa zat yang bikin kita tuh bisa nggak tidur beberapa hari dan semangat. Nah tapi hati-hati karena kalau kondisi otaknya tetap semangat tetapi fisiknya nggak mendukung kan sama aja. Saya punya pasien 50% pasien saya laki-laki kebanyakan pernah memakai sabu 2-3 tahun yang lalu. Dan sekarang baru mengalami gangguan kecemasan. Sekarang di instalasi kejiwaan. Artinya bukan di instalasi, tapi datang dengan keluhan cemas. Oke, jadi kenapa? Iya, karena jadi pasti ada gangguan jiwa yang pernah akan dialaminya suatu hari. Bisa dialami. Artinya karena kita kan sengaja nih otak udah bener-bener terus kita berikan sesuatu yang membuat dia menjadi lebih bekerja lebih aktif ya. Jadi dopaminnya lebih luar jadi biasa. Hiperaktif. Nah, sehingga ketika kita akhirnya tidak pakai lagi, kita tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan seperti pada saat kita pakai. Ini yang membuat orang banyak yang jadinya depresi, jadi cemas karena dopamin dan serotonin di otaknya itu zat yang berkaitan dengan pikiran perasaan kita
tidak seimbang lagi. Jadi message atau pesan untuk adik-adik nih, jangan mengkonsumsi sesuatu kalau Anda tidak tahu secara Iya. persis itu apa. Apalagi kalau kita sudah jelas-jelas tahu bahwa zat tersebut tuh destruktif gitu loh Ya, buat merusak kita. ya. Merusak. Jadi lebih baik dihindarilah Hindari. hal-hal tersebut yang nanti kita suatu saat bisa menyesalinya Iya. juga. Sebenarnya tidak hanya ke masalah gangguan kejiwaan aja, hampir semua sistem metabolisme kita bisa aja ada kemungkinan rusak ya dok ya. Ya. Jadi ya apapun yang kita putuskan hari ini tentunya beresiko terhadap apa yang terjadi di kemudian hari. Iya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Dokter Andri. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Good luck untuk pasien-pasiennya. Ya. Dan Terima kasih. kita yakin selama ada niat untuk sembuh, nggak ada Pasti. sesuatu yang Mustahil. mustahil pasti bisa. ya. Abis ini bahas apa ya dokter ya? Iya, gangguan apa yang lagi? lain, gangguan apa? yang mungkin banyak dialami oleh orang di dunia entertain Iya, juga benar-benar. kayak Clara. Gangguan? Yaitu gangguan tidur. Wow, seru nih. Sesaat lagi ya, tetap di Dokter Os. Insomnia akibat depresi bisa memicu seseorang bunuh diri. Bagaimanakah insomnia sampai bisa menyebabkan seseorang memiliki keinginan bunuh diri?